nyumet mercon, pesta kembang api, duit dibakari. Mending duit yang digunakan untuk pesta kembang api, nyumet mercon dipakai untuk nyantuni anak-anak yatim, dipakai bantu keluarga yang fakir miskin. Betul? Apa meneh adek nyebul trompet, ndak ada tuntunannya. Oleh kabeh-kabeh do nyebuli trompet, aku kuwatir malaikat Israfil kepancing. Ki piye iki kabeh-kabeh kok do nyebul trompet, aku kok keri. Terus malaikat Israfil melu-melu nyebul trompet. Soale kabare trompete malaikat Israfil ku sakniki wis dimut. Tinggal nunggu instruksi saking Gusti Allah. Gendonga mawon muga-muga malaikat Israfil mboten watuk. Nek kadung watuk trompete kesebul ngok. Semarang, Demak, Ngulon, Kukut, Ngetan aman. Ora usah nderek ngoten-ngoten niku nggih. Nyebul-nyebul trompet yo nek sik enom ambekane dawa kae. Kuat suwe lek nyebul trompete tet. Lah bareng sing wis tuwa ambekane wis megap-megap melu nyebul trompet suarane malah tet 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 tet. Akhire trompete ngisor melu muni pisan pret. Jadi suaranya tet pret tet pret. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki acarane haflah khatmil Quran kedua Pondok Pesantren Madarisul Quran. Muga-muga kabeh sing rawuh angsal barokah Quran. Benjang ning akhirat nampi syafaate Quran. Cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran para jamaah. Apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Ayo sedaya derek nyauti mulia, muga-muga mulia dunia akhirat. Pokoknya sing melu nyauti tak dongake barokah, sing ora melu nyauti tak dongake nek nising sikile ketekuk. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti banteri mulia. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Kok esa baleni sing cerdas to yo ayu-ayu kok do. Aku meh muni oon tapi wedi viral. Ayo bareng-bareng muni mulia sedaya, oke? Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari semua malaikat, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga dari seluruh makhluk Nabi Muhammad adalah hamba yang paling diturunkannya pada bulan suci Ramadan, sehingga dari semua bulan Ramadan menjadi bulan yang paling turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka dari seluruh malam yang ada di jagat semesta, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Maka tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling. Siapapun yang belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk ngaji Al-Quran pasti akan menjadi orang tua yang siapapun yang mau mengajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang wes. Quran itu
mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua mukjizat dari para nabi di zaman sekarang ini sudah nggak ada, tapi Al-Quran tetap lestari sepanjang masa. Para jamaah, mukjizate sedaya nabi niku sampun telas ning Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Al-Quran tetap abadi bahkan sampai ke surga. Al-Quran tetap ada sampai yang titeni benjang mbok menawi panjenengan kok sida mlebu swarga, menawa sida diamini ten swarga mriku nggih tesih wonten Al-Qur'an. Cobi to mukjizate Nabi Nuh saiki wis ora ana, mukjizate Nabi Ibrahim saiki wis ora ana, mukjizate Nabi Sulaiman ya wis ora ana, mukjizate Nabi Musa wis ora ana, mukjizate Nabi Isa wis ora ana, tapi Al-Quran mukjizate Kanjeng Nabi tetap ada selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat terbesar kedua niku Isra wal Mi'raj, yang malam ini kita mulai memasuki bulan Rajab, bulan di mana dulu pernah terjadi peristiwa besar mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan satu doa. Kula yakin masyarakat mriki sedaya sampun hafal dongane. Dongane Allahumma barik lana kok fi ma razaqtana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Ya Allah, panjenengan paringi barokah dateng kula wonten ing wulan Rejab menika. Barokah niku ziyadatul khair, tambahe kesainan. Apapun menjadi kebaikan itu namanya barokah. Ya Allah, panjenengan paringi barokah kula benjang ten wulan Sya'ban. Ya Allah, panjenengan dumugeaken kula wonten ing wulan suci Ramadan. Niku sing kathah leh maos donga ijazah langsung saking Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada mukjizatnya Al-Quran, Bapak Ibu para jamaah. Mukjizat Nabi liyane sakniki pun boten wonten. Bahkan mukjizat para nabi dan rasul itu sekarang sudah bisa diterjemahkan dalam sains modern, ilmu pengetahuan modern. Halo, bisa dilanjut? Perhatiin dong, saya janji tidak lama, 20 menit saja. Nah kalau pengen lama ya diperhatiin. Pokoknya kalau jenengan bisa tertib, khidmah, enak diajak ngaji, bisa dikondisikan, insya Allah saya ngajinya agak lama. Tapi kalau jenengan rame sendiri, ndak khidmah, ndak tertib, ndak bisa dikondisikan, mohon maaf banget, saya ngaji nggak bisa lama-lama. Pokoknya aku tuh tergantung kamu kok sayang. Kamu oke, aku juga oke. Kalau kamu nggak oke, mohon maaf, saya juga nggak oke. Ngapunten, mukjizate nabi-nabi liyane niku saiki wis iso diterjemah dengan kecanggihan teknologi. Contoh, Nabi Musa niku nggadah mukjizat tongkat. Tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan ke Laut Merah, jedet, lautan terbelah, terbentang jembatan panjang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya.
Sekarang sudah bisa ditiru oleh manusia modern. Surabaya Madura itu ada jembatan Suramadu yang lebih panjang daripada jembatannya Nabi Musa. Halo? Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa bicara dalam bahasa binatang. Pemain-pemain sirkus saiki yo iso. Halo? Nabi Ibrahim punya mukjizat, dibakar api orang mempan. Le, kabare limbat yo ngono. Semua mukjizat sudah bisa diterjemah. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta. Oh, kedokteran modern canggih sekarang. Tapi kalau mukjizat yang bernama Al-Quran tidak bakal bisa dimampui oleh siapapun. Andaikan ada yang berusaha merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saja pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Allah berjanji, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Caranya melalui para penghafal Al-Quran, hafizin, hafizat, yang malam ini di pesantren Madarisul Quran dihaflai, disyukuri. Ini juga bagian dari mukjizatnya Al-Quran. Para jamaah, coba kita pikir, Al-Quran yang setebal itu 114 surah, 30 juz, ayatnya banyak yang mirip-mirip. Itu bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Coba carikan kalau ada di dunia ini kitab atau buku yang ukuran ketebalannya mendekati Al-Quran, banyaknya seperti Al-Quran, yang bisa dihafal utuh seluruhnya tanpa ada yang terlewatkan satu huruf pun, nggak bakalan ada. Tapi Al-Quran bisa dihafal utuh seluruhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah maaf banget, anak kecil saja umur 8 tahun, 9 tahun banyak yang hafal Quran utuh 30 juz semuanya, nggak ada yang kelewatan satu huruf pun. Itu yang anak kecil, apalagi anak-anak umur 57 tahun. Al-Kafirun yang bulet maca surat Al-Kafirun iso bules tepak ngimami pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana bules iso budal ra iso mulih. Akhirnya sing ning mburi nesu-nesu ki bules saya kaya entut ora rampung-rampung. Dibengok lakum dinuku blok-blok. Saking grogine malah ra karo-karuan. Lakum dinukum waladhdor. Ngapunten ya. Quran ki 30 juz sak monten katahe. Orang yang maaf tidak bisa melihat diganjar wuto kali Gusti Allah. Kathah sing ngapal Quran utuh 30 juz nggak ada yang kelewatan.
padahal nggak bisa melihat mata zahirnya. Lha sing do melorok ngene iki. Oi. Jangankan hafal Quran, ayat kursi yang bulat. Kenapa? Karena matamu itu. Siapa ngomong matamu dewe? Terlalu banyak mentelengi HP. Nggih napa nggih? Ayo meripatin jenengan kata pundi nggo ningali Quran karo nggo mentelengi HP. Ya wis kono, sok ning akhirat njaluk syafaate Samsung kono. Njaluk syafaate Oppo kuwi. Mbok ra digatekke aku kok. Dilanjut bukan? Ibu insya Allah yang kehujanan pahalanya jauh lebih besar daripada yang tidak kehujanan. Orang podo al ajru bi qadri ta'ab, upah ganjaran sesuai dengan kadar kepayahan. Jenengan enak tetap kering pakaiannya, iki teles sak BH-BH-ne kuwi. Nggak apa-apa, muga-muga ora rangen. Wis pokoknya barokah gede. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke. Sekarang di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Kita nggak pernah dengar kok ada lomba hafalan kitab suci agama lain. Cuman pernah krungu ana lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, kitab Tripitaka? Nggak ada. Karena memang sepinter-pinternya pemeluk agama lain, tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat saya kepada saudara saya yang beragama lain, nggak ada kok yang bisa hafal kitab sucinya secara utuh, tidak terlewatkan satu huruf pun, nggak ada. Tapi kalau Quran bisa. Lah ngene saya gak percaya karo kemukjizatane Al-Quran ya kebangetan. Wes, lek panjenengan boten apal Quran, minimal jadi pembaca Al-Quran. Maaf banget saya ngomong, jangan tersinggung. Banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Ngapunten sanget, baru bisa membunyikan Al-Quran, dereng saged maca, nembe saged ngunekke. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Begini, kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Lanjenengan pun paham artine Quran napa dereng? Paham makna kandungane Quran napa mboten? Niku dereng maca, nembe ngunekke. Mulane Mbah Yai mbiyen niku nek nyimak ngaji Quran, ayo kono diunekke, ora kok kono diwaca. Mergo urung iso maca. Nek maca itu bukan hanya mindah dari tulisan ke ucapan, tapi disertai pemahaman, sehingga Al-Quran itu fungsinya sebagai bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini al-hadir dhihnan iku laqur'anun, yakti bacaan, karimun kang mulya. Yang namanya membaca itu bukan hanya memindah dari tulisan ke ucapan saja, tapi disertai pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, fungsi utama Al-Quran itu ada 3. Ayatnya familiar banget, biasa dibaca kalau bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi gini, fungsi utama Quran itu pertama hudan linnas, petunjuk global bagi manusia. Kedua wa bayyinatin minal huda, penjelasan detail tentang petunjuk global tadi. Ketiga wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Al-Quran itu fungsinya tiga: petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Bagi kehidupan kita, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Understand? Lah ngono ora ngerti ya wis pokoke yes ngono aku lega tak baleni. Al-Quran itu standar operasional prosedural. Understand? Makasih. Loh, cara wong menempuh perjalanan ngono, cara wong berkendara ngono, Al-Quran ki koyok GPS. Dipasang di dashboard mobil, orang minggu gaya-gayaan, tapi gue ngelancarno perjalanan, bukan hanya untuk gengsi, tapi sebagai fungsi. Kalau kita kepingin cari alamat, cukup diketik dengan tepat, kita akan sampai dengan selamat dalam waktu cepat. Ini orang gampang loh, ngaduk-ngaduk no kalimat ini. Mulane yo pengen murah ya bojomu kuwi kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad.